Oke, halo, tes. Bisa terdengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oke, Bisa, Pak. baik. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa yang hadir, sekitar 33 orang ya. Sembari kita menunggu teman-teman yang lainnya. Ada sebagian yang Ya, untuk absensinya nanti Bapak panggil saja namanya ya, jadi nggak perlu ditulis di kolom pesan, nggak perlu ya. Nanti Bapak panggil satu-satu, kalau ada namanya Bapak centang ya. Oke, Pak. Ya. Ada pulpen. salah sudah sampai. Oke, baik, ini sudah beberapa hadir ya. Kita ketemu lagi di semester genap ini ya. Baik, Bapak mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Kita kuliah lagi di semester genap. Kita ada di mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam ya. Ini semester 6, ada kelas A dan B ya. Ada beberapa adik kelas mungkin yang semester 4 juga mengambil mata kuliah ini ikut bergabung ya. Oke, baik. Langsung Bapak mulai presentasinya mengenai mekanisme perkuliahan kita. Jadi di pertemuan pertama ini Bapak tidak akan membahas materi. Bapak akan coba membahas tentang mekanisme perkuliahan kita ya. Oke. Oke, baik ya. Mata kuliah kita adalah Manajemen Lembaga Keuangan Islam.
Pertama-tama Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak masih sama seperti kemarin, tidak ada perubahannya. Nama Bapak Guru Sugiharto, tanggal lahir juga masih sama, dan seterusnya juga masih sama ya. Oke, beberapa mata kuliah yang Bapak ampu diantaranya rata-rata sih mata kuliah yang bergerak di bidang manajemen ya. Manajemen pemasaran, organisasi, lembaga keuangan Islam, keuangan, ilmu manajemen, dan seterusnya. Baik, suara Bapak cukup terdengar jelas ya, begitupun dengan videonya, bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Kurang jelas suaranya. Suaranya kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, cek. Baik, Bapak lanjutkan. Bapak akan membahas tentang penilaian. Untuk penilaian ini masih sama juga ya, seperti di semester sebelumnya. Yaitu mulai dari kehadiran, itu bobot nilainya 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS nanti 40%. Ya, totalnya semua adalah 100% ya. Baik, mengenai interval nilainya juga masih sama seperti yang kemarin, yaitu seperti yang kalian bisa saksikan ya. Oke, beberapa hal terkait perkuliahan kita, Bapak akan sampaikan. Bisa. Baik, yang pertama adalah bahwa perkuliahan kita 100% dilaksanakan secara melalui Kurang jelas. Aku yang kedok atau gimana? bagaimana Enggak ada suaranya? suaranya. Iya. Suara Bapak terdengar? Suaranya dimut, Mbak. Sangat jelas. Pak, suaranya kurang jelas. Oke. B, jangan sakit, B. Oke, cek, 1, 2, 3. Terdengar? Halo? Masuk, Pak. Bagus, Pak. Bagus ya? Ya, Pak. Lanjut, Pak. Oke, baik, Bapak lanjutkan. Baik, jadi perkuliahan kita dilaksanakan 100% secara daring atau secara online ya, melalui beberapa media, diantaranya pertama adalah melalui Zoom meeting, kemudian ada WhatsApp group juga, Bapak sudah buatkan, dan nanti ada Google Classroom-nya juga ya, nanti Bapak akan buatkan, Bapak akan bagikan juga link-nya ya. Oke, selanjutnya adalah kita perkuliahan total ada 16 kali pertemuan ya. Berbeda dengan di semester sebelumnya yang cuma 14 kali pertemuan. Untuk seterusnya itu kita ada perubahan ini ya, kebijakan menjadi 16 kali pertemuan. Yaitu pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 yang nantinya adalah penyampaian materi dari Bapak, kemudian di pertemuan ke-8 nanti kita UTS, pertemuan 9 sampai 15 itu presentasi dari mahasiswa, jadi ada 7 kelompok nanti. Kalau di semester sebelumnya kan ada 6 kelompok, kalau semester sekarang ada 7 kelompok yang nanti akan presentasi. Kemudian ditutup di pertemuan terakhir, nanti pertemuan ke-16 adalah UAS ya. Kemudian 5 kali tidak hadir kuliah ya,
itu tidak dapat mengikuti UAS ya. Jadi dalam 16 kali pertemuan itu maksimal tidak hadirnya adalah sebanyak 5 kali ya. Kemudian nanti kalau tidak ada namanya di absensi bisa segera urus ke akademik ya. Untuk saat ini memang belum keluar ya absensi dari akademiknya ya. Biasanya nanti beberapa minggu setelah ini baru akan keluar ya. Nanti Bapak akan informasikan juga di grup WhatsApp-nya ya. Oke, kemudian absensi akan dilakukan di 30 menit pertama perkuliahan dan akan direkap oleh Bapak sendiri ya. Jadi kalian perwakilan Posmanya tidak perlu repot-repot lagi rekap absensi karena Bapak sendiri yang akan melakukan rekap absensinya ya. Dan setiap kali rekap tersebut nanti akan Bapak share juga di Google Classroom sehingga kalian bisa melihat rekap absensi tersebut setiap saat ya, secara real time, secara langsung ya. Jadi ketika nanti kuliah sudah berakhir, kalian bisa lihat tuh saya pernah masuk berapa kali, termasuk berapa kali dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya mengenai tugas UTS dan UAS. Untuk nilai tugasnya nanti adalah nilai UTS itu nanti akan kita presentasi mahasiswa di sana untuk mengisi nilai tugasnya yang berapa persen lagi, 20% itu ya. Kemudian dari 7 kelompok, terdiri dari 7 kelompok. Sebentar. Anggotanya nanti ditentukan secara mandiri, kemudian mengenai materinya apa nanti akan Bapak sampaikan menjelang pelaksanaannya. Kemudian keaktifan bertanya maupun komentar ketika diskusi nanti, ketika presentasi kelompok tentu akan menambah nilai tugasnya ya. Masing-masing kelompok nanti memiliki satu kesempatan yang sama untuk bisa presentasi. Jadi tolong dimanfaatkan kesempatan yang ada tersebut ya. Nanti anggota kelompok maupun akan presentasinya kalian sendiri yang menentukan. Jadi kalau kalian menentukan di pertemuan yang pertama kalian akan presentasi nanti ya dimanfaatkan waktunya kalian presentasi maksimal ya. Nah, kelompok punya kesempatan yang sama 1 kali untuk presentasi ya. Kemudian untuk UTS nanti akan kita laksanakan di pertemuan dan nilai dari UTS-nya nanti Bapak akan umumkan ya. Nah, ketika nanti Bapak sudah mengumumkan nilai UTS-nya, bagi siapa yang nilainya di bawah standar, maka akan ada remedial atau perbaikan nilai ya. Kalian bisa melihat, oh kalau nilai saya kurang, saya bisa perbaikan ya. Tapi tentu saja ketika nanti perbaikan nilai tidak langsung jadi A+ nilainya gitu enggak ya, tapi ada perhitungannya lah nanti ya. Oke, kemudian untuk UAS nanti mohon dipersiapkan dirinya sebaik-baiknya ya, nanti di akhir di pertemuan yang ke-16 itu bobot nilainya yang paling besar. Ada suaranya, Ren. 10%. Ya, pelaksanaan UAS-nya nanti mohon dipersiapkan itu bobot nilainya sekitar 40%, jadi pastikan kalian bisa maksimal di UAS-nya ya, karena kalau yang lainnya maksimal tapi UAS-nya tidak hadir atau tidak dilaksanakan ya tentu saja nilainya akan kurang nanti ya. Dan setelah pelaksanaan UAS tidak akan ada perbaikan nilai ya. Jadi perbaikan nilai hanya pada waktu UTS saja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Boleh, silakan ada yang mau bertanya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya, Pak. Silakan, Dimas. Sebentar, Pak. Nyalakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Yang pertama, terkait dengan pertemuan atau sistem kuliah daring ini, Pak. Tadi disampaikan di awal bahwa kita 7 pertemuan. Pertama itu mendengar penyampaian dari dosen melalui aplikasi Zoom semua itu, Pak ya.
Ada yang lewat Zoom, ada yang lewat WA Group nanti. Yang Zoom itu Oh, ada kan yang- setiap 2 minggu sekali. Jadi Pak mungkin kalau dari saya cuman bukan pertanyaan Pak, lebih dari kepermintaan. Jadi di jadwal saya melihat bahwa jadwal kuliah kami di semester 6 yang kelas A maupun kelas B itu jadwalnya jam 13 sampai dengan jam 14. Jadi apakah bisa kita pindahkan jadwalnya Pak? Karena jam siang ini bukan jam tidur, cuman suasananya memang kurang efektif jika kita belajar pada suasana-suasana seperti ini. Ya mungkin masalah harinya yang panas atau mungkin dalam keadaan lapar dan lain sebagainya. Jadi kalau saya Pak ingin menyarankan kita pindah waktu saja di malam hari. Ada lagi? Oke, baik. Mengenai waktunya nanti akan kita lihat bersama ya, karena ini baru banget kita mulai perkuliahannya. Bapak juga ada ngajar di mata kuliah lainnya. Jadi kalau satu mata kuliah dipindah tentu akan berpengaruh ke mata kuliah yang lainnya juga ya. Nanti Bapak akan lihat jadwal Bapak juga seperti apa. Nanti kalau memang bisa disesuaikan, kita akan sesuaikan. Karena ada beberapa mahasiswa juga yang dari semester 4 ikut di sini juga, itu Bapak harus pertimbangkan juga jadwalnya dia dan seterusnya ya. Ada kemungkinan jadwal kita bisa disesuaikan, tapi nanti kita akan lihat kembali jadwal yang ada dulu ya. Untuk sementara kita ikuti jadwal yang ada dulu ya, karena masih baru ya. Itu saja atau ada yang lain lagi? Silakan. Saudara Malasara, sampaikan. Nggak ada, Pak. Ica, ada yang disampaikan? Hayatunisa. Nggak ada, Pak. Oke, baik ya. Ini sudah menunjukkan sekitar 10 menit pertama Bapak akan melakukan absensi ya. Baik, mulai dari yang kelas A dulu ya. Nadia hadir? Baru bangun. Saya aham di belah Indo. Halo, Nadia hadir? Nggak ada ya? Hadir dia, Pak. Barusan dia masuk. Ya? Nadia ada? Hadir dia, Pak. Mana dia? Ada dia tadi, Pak. Mana dia sekarang? Ya, sebentar waktu. Hijrianti ada? Muhammad Faisal? Hijrianti cuti, Pak. Hijrianti cuti nikah yang mananya? Ya, Pak, ada cuti katanya semester ini, Pak. Oh iya, oke. Baik, ini Bapak masih pakai absensi yang semester kemarin ya, jadi untuk Oke, Muhammad Faisal ada? Nggak ada ya. Putra Hairul? Putra Hairul Anwar? Arif Maulana? Hadir, Pak. Oke. Lili Marlina? Hanapi ada? Ini Ayu Siti Aisyah? Ini kayaknya sudah ngambil di tahun kemarin kayaknya ya. Ini Ayu. Hiram Hanapi, Pak. Abdul Rafiq? Baik, Nuria? Iza Mahendra juga sudah ngambil di tahun kemarin ya. Lailin
Lailin kayaknya. Laelin. Laelin. Aku heran. Ketika Yang lain mood dulu ya, Bapak mood dulu yang lainnya ya. Farin nggak ada ya. Muhammad Jazuli. Hadir, Pak. Hadir, oke. Hadir. Mary Andriani. Hadir, Pak. Mary hadir. Halo Mary. Mary ada nggak ada ya? Oke. Dimas ada barusannya. Hadir, Pak. Gina hadir. Oke, bagus ya. Dion Abdul Haris. Hadir, Pak. Hadir, oke. Mary Andriani hadir, Pak. Oh, Mary hadir. Habis kemana barusan Mary? Baru ambil headset, Pak, soalnya nggak bisa dengar suaranya tadi. Oh iya. Pak, saudara Nadia juga hadir, Pak, tapi dia lagi gangguan. Nggak bisa katanya. Oh, Nadia ganggu. Iya. Tadi dia sempat masuk nggak? Iya, masuk ya katanya tadi, tapi nggak ada suaranya, makanya dia keluar lagi. Oh iya. Wulan Handayani? Hadir, Pak. Mana Wulan? Hadir. Oh ya, oke. Hadir, Pak. Ya, oke. Iza Agitsna? hadir Pak, hadir. Iza? Hadir Pak. Oh, Muhammad Samsam itu? Satu frame sama Aji Pak. Oh, oke. Tukeran gimana? Tukeran nasib apa gimana? Oke, Hairil Yatami. Hairil Yatami nggak ada. Lilis Ernawati. Hadir Pak. Lim. Nurjana. Hadir Pak. Hadir. Hadir, Pak. Nurjana hadir. Salehudin. Tidak ada ya. Oke, yang kelas A semester 6 ada yang belum disebut namanya? Tidak ada ya. Oke, yang semester 4 kelas A dan mengambil mata kuliah ini ada siapa? Dharma. Siapa? Kuliah? Iya, Pak. Nasbi. Hadir, Pak. Ada lagi? Nurfani Pak. Dharmala, Pak. Dharma. Pak. Arti Putri, Pak. Mendy. Pak. Kuliah Hasbi ada, Nurfani, Hadir Pak. Riliana, Pak. Dharmala ada, Pak. Juliana, Pak. Liana ada, Pak. Liana. Siapa lagi yang kelas A? Juliana, Pak. Nurmana, Pak. Nurul besar ya suaranya Nurul. Ya, Nurul Muana udah besar nih Fani. Ada lagi? Rinda Suswati, Pak. Nurul Muana, Dwi Yuliana, sama siapa sih? Oke, yang dari semester 4 mengambil mata kuliah atas ini ada 2, 4, ada 6 orang, betul ya? Dari kelas A? Salah. Rinda Suswati, Pak. Siapa?
Rinda, Pak. Rinda, Wiwi Astami, Pak. hadir nggak orangnya? Hadir. Rinda ada ya? Wiwi Astami, Pak. Wiwi Astami, oke. Rinda Susuati, Pak. Rinda Susuati, Pak. Oke, Rinda sudah ya. Baik, sekarang kita lanjut ke kelas B yang semester 6 dulu. Eli hadir, Nurul Laili. Eli nggak hadir ya? Pak, banyak yang gangguan kelas B, Pak, nggak bisa join. Nggak bisa join? Gangguan. Oke. Iya, keluar masuk, Pak. Iya. Moharil Kutbi. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Rismawati Zamhori. Hadir, Pak. Ika Jayanti. Ika Jayanti. Ada sinyal kayaknya, Pak. Oke. Doni Saipul. Ada sinyalnya, Pak. Doni ada. Yuyun Marliana. Ada join tadi, Pak, tapi nggak bisa join lagi. Hadir, Pak. Nah, Yuyun ada ya. Lalu Isro. India biani. Dini Hudatul Aulia. Hairi Hasanuddin. Hadir, Pak. Baik. Baik, Rema hadir. Ada ya. M. Yusron. Dia gangguan katanya. Hadir, Pak. Oke, hadir. Oke, bro. Rizky Aulia. Rizky Aulia lagi proses masuk ini. Masih load. Oke. Indra Lesmana. Indra nggak ada ya? Fitriani. Hadir, Pak. Oke. Arya Sunardi. Arya nggak ada. Noni. Nggak ada kuota. Oke, Noni ada kayaknya. Hadir, Pak. Oke. Hayatun Nisa, of course hadir ya. Rosita. Rosita nggak ada. Yeni Ningsih. Yeni ada nggak Yeni? Ada, Pak. Agung Simanjani. Mana Ririn ke? Ada. Suryani, kayaknya ada tadi ini. Suryani Purnamasari. Hadir, Pak. Oke. Gas. Lagi di jalan. Ya. Hati-hati, Mbak. Samsidah Usman. Samsidah. Ada sinyal kayaknya, Pak. Sasadita. Makan, Rit. Hadir, Pak. Sasadita. Hadir. M. Nur Abdullah. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Siti Nur Magdan. Pak, Sasa hadir, Pak. Siti Nur Magdan. Sabar, Sasa. Aduh. Safitri. Safitri tidak ada. Ini M. Rizky Ramadan ini kayaknya Nggak ada, Pak. kakak tingkat ini ya. Oke, yang semester kelas B ada yang ngambil mata kuliah ini? Ada, Pak. Siapa? Ada, Pak. Raden Prawira Bentara. Oke, satu persatu ya. Siapa? Syufrianda Fauzi, Pak. Arti Putri, Pak. Satu-satu. Satu-satu. Syufrianda Fauzi. Oke. Prawira Bentara. Prawira Bentara, Pak. Prabantara. Tamtama Secaba. Siapa lagi? Arti Putri, Pak.
Arti Putri. Siapa, Pak? Rosiana, Pak Galak. Ada lagi? Si Robi Malik. Irabi, Malik, Ibrahim, Israel. Baru tiga orang ini saja. Diani Lestari, Pak. Siapa? Diani Lestari. Orangnya benar. Diani Lestari. Gopar tadi dia keluar, Pak. Ya. Nurul Istiqomah. Nurul Istiqomah. Sinta Neneng Kadasi. Arti, Pak. Novia Ardani, Pak. Sinta Arsi. Novia Ardani. Novia Ardani. Sudah ada Neneng Kadarsi, Pak. Lydia Putri. banyak juga yang ngambil nih. Ada 2, 4. Ya. Sinta Arsi, Pak. Sinta Arsi. Muhammad Haji Zami, Pak. Yo. Siapa lagi? Novia Ardani, Pak. Novia Ardani sudah. Sinta Arsi, Pak. Muhammad Haji Zami. Muhammad Haji Zami. Pindah sama Ika Pita, Pak. Jayanti hadir, Pak. Ika Jayanti hadir. Ribut kamu, Ika. Kamu telat masuk, ribut lagi. Oh, Ika Jayanti akhirnya hadir. Saya juga belum diabsen dari tadi, Pak. Ika Jayanti. Doni juga sudah, Pak. Hadir, Pak. Ya. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Haji Zamzami, Abdul Gopar. Bentar, Bapak akan bacakan yang untuk semester 4 yang ngambil mata kuliah ini yang telah ada Sofia hadir. Hadir, Pak. Wira Bentara. Hadir. Hadir, Pak, Prawira Bentara. Oke, ya. Diani Lestari. Diani Lestari. Hadir dia, Pak, tapi kemut kayaknya. Hadir, Pak. Oke. Nurul Istiqomah. Kenapa dengerin? Hadir, Pak. Sinta Arsi ada. Hadir, Pak. Novia Ardani. Hadir, Pak. Novia Ardani hadir. Oke, Neneng Kadarsi. Hadir, Pak. Oke. Ini M. Haji Zamzam. Hadir, Pak. Hadir. Ada yang belum? Nurul Hidayah, Pak. Gopar. Arti Putri, Pak. Siapa? Rita Lestari, Pak. Arti Putri udah, Pak. Yang enggak masuk dibacain juga, Pak. Enggak, yang masuk. Ada yang enggak masuk soalnya. Oh, yang Tadi masuk, dia keluar Gopar, Pak. Nggak ada sinyal katanya. Gopar. Si Robi belum, Pak. Si Robi. Iya, Pak. Oke. Pak Arti Putri. Sudah. Arti Putri. Nurul Hidayah. Rosiana, Pak. Rosiana semester berapa? Semester 7. Oke, baik, cukup ya. Baik, absensinya Nurul Hidayah, Pak. Sudah. Oke, baik. Bapak akan menunjukkan ininya. Mohon diperhatikan kembali ya. Ya, Pak. Baik, jadi tadi itu penyampaian Bapak tentang tugas UTS dan UAS. Bapak akan lanjutkan. Kita sampai jam berapa nih? Jam 1 sampai jam 2:30 ya. Oke, masih ada waktu banyak sekali. Baik, yang lain mohon tenang ya. Baik, inilah dia jadwal lengkapnya untuk kuliah lembaga semester 6 ya. Yang lain mohon tenang dulu ya. Baik, ini adalah jadwal lengkap untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan Islam semester 6. Ya, kalau ada mahasiswa yang saat ini semester 4 ngambil ini, berarti dia ngambil yang semester 6 ya.
Dia termasuk ke dalam mahasiswa semester 6 untuk mata kuliah yang ini ya. Baik, ada 4 kelas di sini, kelas A, B, C, dan D. Kita ada 16 kali pertemuan, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Itu kita kuliahnya setiap hari Senin. Ya, hari ini ada pertemuan pertama, hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 ya. Kita kuliah melalui media Zoom. Yang kelas A dan B jam 13 sampai 14.30, nanti selanjutnya ada kelas C dan D. Nah, untuk minggu depannya, untuk minggu depan di jam yang sama, jam yang kalian sama-sama juga ya. Ya. Sehingga Bapak tidak bisa ngambil di jam tersebut untuk yang selain daripada Zoom ya. Karena kuliah kita kan melalui berbagai macam media ya, ada Zoom, kemudian ada WhatsApp Group dan Google Classroom ya. Nah, untuk di pertemuan kedua nanti itu tetap harinya hari Senin tanggal 22 Februari, tetapi melalui WhatsApp Group ya. Jamnya itu yaitu jam 8 sampai jam 9.30 untuk kelas A dan B. Bersamaan ya, nanti kelas A. Grupnya tetap terpisah tapi pelaksanaannya nanti bersamaan tersebut ya. Kemudian pertemuan ketiga nanti melalui Zoom lagi. Tanggalnya sudah ada, waktunya juga sudah ada, tinggal kalian ikuti nanti ya. Jadwal ini kalian bisa bisa print kemudian tempel di kamar kalian ya untuk mengingat bahwa hari ini jam sekian itu ada perkuliahan gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan ke-8 kita ada UTS itu waktunya sedikit berbeda ya, Bapak ambil di itu. Tanggal 2 April, nanti UTS-nya melalui Google Classroom. Kalau yang ini tidak bisa bersamaan, jadi masing-masing kelas nanti punya waktunya sendiri ya. Kelas A, B, C, dan D. Mengenai detailnya nanti akan Bapak sampaikan menjelang pelaksanaan UTS-nya ya. Begitupun dengan UAS-nya nanti. Informasi detailnya akan Bapak sampaikan menjelang pelaksanaan UAS-nya. Oke, ada pertanyaan seputar jadwalnya ini? Cukup jelas ya? Pak, boleh Pak? Pak. Oke, silakan. Ya, Bu, gambarnya Pak. Terima kasih. Jadi Pak, untuk skema penilaian, tadi saya sempat dengar di awal bahwa untuk kehadiran itu 10%. Ya. Jadi saya ada tawaran Pak, untuk penilaian terkait dengan kehadiran ini cukup 5% saja Pak. Alasannya pertama, kita Zoom ini ada 7 pertemuan. Nah, Zoom ini tentu membutuhkan sinyal yang bagus dan juga kuota yang begitu banyak. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak yang tidak akan bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Oke lah, mungkin bagi mereka yang bisa mengabarkan teman-temannya bahwa mereka tidak punya kuota dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mengabari sama sekali? Jadi di awal tadi kan bahwa tadi perkuliahan alat akan luas. Jadi tawaran pertama saya Pak, skema penilaian untuk kehadiran itu hanya 5%. Kalau untuk tawaran yang kedua, mereka yang tidak yang tidak bisa mengikuti Zoom bisa tetap penilaiannya 10%, hanya saja mohon diberikan toleransi untuk saat perkuliahan melalui Zoom meeting itu Pak. Diberikan toleransi atas ketidakhadirannya untuk mengikuti perkuliahan. Mungkin itu saja Pak. Oke. Baik ya, mengenai ini nanti ada di slide yang terakhir ya, nanti Bapak akan sampaikan khusus mengenai kehadiran ini ya. Nanti akan kita sampai ke sana ya. Oke, sementara itu dulu ada yang lain? Jawabannya Bapak pending di slide yang terakhir nanti. Yang lain ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Jelas, Pak. Jelas. Lanjut dulu ya. Lanjutkan. Nah, untuk buku referensinya kalian bisa pakai buku yang ini ya. Judulnya adalah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Itu pengarangnya ada Andri Mitra ya. Ini buku yang Bapak pakai untuk mata kuliah ini. Bahkan mengikuti juga bisa di marketplace, di Shopee itu ada kok ya.
Dan harganya kayaknya 50.000 deh harganya ya. Oke, dan referensi-referensi pendukung lainnya ya. Ini referensi utamanya, di luar itu nanti ada referensi-referensi pendukung lainnya. Nah, baik ya. Terkait dengan pertanyaan apa atau masukan dari Dimas tadi mengenai kehadiran itu ya, Bapak akan berikan sedikit di sini tentang internet ya, untuk internet ya. Yang pertama, kemungkinan besar akan ada kuota lagi dari pemerintah nanti internet gratis ya. Kapan itu, berapa besarnya, bagaimananya ya nanti kita tunggu saja informasi dari kampus ya. Kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya sabar sebenarnya ya. Baik, kemudian apakah hanya bersabar Pak? Enggak ya, tapi kita juga bisa cari solusi lainnya ya. Untuk bisa berinternet, apalagi Zoom dan lain sebagainya, yang pertama kalian bisa gunakan koneksi kartu GSM. Kalian bisa menggunakan, ada belakangan ini ya, dia muncul pada saat pandemi corona kemarin, itu namanya digital telco atau provider digital. Salah satunya adalah namanya Bayu ya. Ini dia anak perusahaannya Telkomsel. Telkomsel itu kita ketahui sinyalnya cukup bagus ya, tetapi datanya mahal. Nah, kemudian dia mengeluarkan anak perusahaan namanya Bayu ini ya. Ini sinyalnya itu numpang di Telkomsel, tetapi dari sisi harga dia lebih murah. Nah, kalian bisa juga menggunakan ini kalau mau agar perkuliahan kalian nantinya bisa berjalan lebih lancar ya. Bapak sendiri kemarin beli ini, lihat beberapa review-reviewnya di YouTube itu banyak sekali membahas tentang provider baru ini. Dan karena di provider baru, dia banyak ngasih promo-promo dan segala macam ya. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa cari sendiri mengenai informasi provider baru ini ya, agar perlancar perkuliahan kalian ya. Kalian juga bisa gunakan WiFi ya, wireless, yaitu kalian bisa gunakan dari fasilitas yang disediakan oleh Telkom, namanya WiFi ID. Itu ada di beberapa tempat, tapi ini nggak di semua tempat ya. Di beberapa tempat saja yang ada, biasanya di kantor Telkom, kemudian di public area lah, tempat-tempat umum itu biasanya ada sinyal WiFi ID-nya. Itu kalian bisa beli vouchernya, harganya sekitar 5.000, itu bisa dapat berapa jam kalau nggak salah ya. Atau kalian bisa berlangganan, yang 1 bulannya itu sekitar 50 ribuan kalau nggak salah ya. Itu sudah unlimited ya, tetapi memang harus nyari ke tempat-tempat yang ada sinyal WiFi ID-nya tersebut ya. Kemudian alternatif yang lainnya adalah kalian bisa manfaatkan internet kampus ya. Jadi kalau memang kalian sangat-sangat terkendala oleh masalah jaringan di tempat kalian dan kebetulan rumah kalian dengan kampus, kalian bisa ke kampus ya untuk menikmati fasilitas internet yang disediakan oleh kampus ya. Kemudian selain itu, silahkan kalian coba cari-cari yang mungkin kalian bisa, kalau untuk Zoom, itu kalian bisa join ya. Jadi satu akun bisa 2 orang atau 3 orang mungkin maksimal ya. Nanti jadi seperti kayaknya tadi ada yang join berdua tuh ya. Muhammad Haji Zamzam kayaknya berdua tadi. Nah, itu bisa banget ya untuk menghemat kuota ya. Jadi satu akunnya itu diisi beberapa orang, bisa banget kok ya, bisa banget ya. Oke, itu saja dari Bapak. Kayaknya materinya sudah habis nih, coba Bapak lihat ya. Oke ya, terima kasih ya. 1 Maret 2021 coronanya ulang tahun besok ya, semoga dia tidak panjang umur ya. Oke, baik, ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Untuk yang pertemuan pertama ini Bapak tidak membahas materi, Bapak hanya membahas tentang mekanisme perkuliahan kita saja ya. Nanti di pertemuan kedua, minggu depan, pekan depan, baru Bapak akan masuk ke materinya ya. Silakan ada komentar dulu sampai sini. Ini kita kuliahnya gabung sama juga. Ya, gimana? Silakan, Nur Makdan. Siapa? Nur Makdan? Ya, gini Pak, kan tadi tuh saya lihat absen ada yang nulis semester 4 juga. Apakah sekarang kita ada kuliahnya itu kita gabung sama yang semester 4 atau gimana Pak? Suaranya kurang jelas, putus-putus ya. Kayak suara motor ya Pak.
Itu ada yang di section 4A. Apakah sekarang itu kita kuliah gabung sama yang semester 4 atau gimana Pak? Dan juga semester kuliahnya apakah gabung di 3 kelas A, B dan juga semester 4 tadi? Soalnya kurang jelas tulis aja di kolom pesannya ya. Motornya perlu dimatiin dulu kayaknya. Dalam ruangan itu, Bang. Oh, dalam ruangan. Masker. Silakan, ada yang lain mungkin? Ada komentar atau pertanyaan yang lain? Ada Pak. Sedikit mungkin yang dimaksud Nur Mahadani itu bagaimana efektivitas perkuliahan sementara kita gabung sama semester 4 mungkin tuh Pak. Soalnya terlalu banyak mungkin yang dimaksud itu sampai 50-an kalau nggak tahu. Oh iya. Oke, baik. Yang semester 4 itu hanya beberapa orang saja kok yang ngambil mata kuliah. Jadi nggak semuanya, nggak satu kelas ngambil semua opsi ya. Hanya beberapa. Kalau di catatan Bapak tadi kurang dari 10 orang lah, di bawah 10 orang. Ya. Jadi insya Allah masih bisa efektif ya. Karena satu kali Zoom ini maksimal sekitar 100 orang ya, 100 peserta ya. Dia Pak ngambil kelas bawah Pak, tapi dia belum masuk. Ya. Yang kelas A aja mungkin sekitar 30 orang, kelas B 30 orang, 60 orang, masih sisa 40 ya. Masih sangat cukup Pak ya. Pak, sedikit untuk toleransi telatnya itu Pak, yang kuliah Zoom masih dia seperti dulu tuh 30 menit atau gimana? Oh ya, nah untuk yang Zoom ini Bapak akan absensi manual ya, Bapak akan panggil namanya pada saat setelah 30 menit ya. Jadi kalau tadi kita mulai jam 1:30 itu Bapak mulai melakukan absensi, Bapak akan panggil namanya, kalau dia hadir pada saat itu ya Bapak akan tentang, kalau tidak hadir ya tidak hadir. Ya, tapi nanti untuk yang di WhatsApp grup itu ya seperti biasa lah, kalian tulis nama, name, hadir, kemudian setelah 30 menit Bapak akan hentikan ininya ya, absensinya, kemudian Bapak akan rekap. Tapi Pak, seperti pengalaman seperti kemarin ada yang masuk kelas tapi pas dipanggil nggak ada suaranya itu Pak, gimana? Nah, dia masuk ke Zoom tapi khusus untuk Zoom ini pastikan kalian hadir di 30 menit pertama itu ya. Pastikan dengan, karena itu waktu-waktu melakukan absensi. Ya. Kalau misal setelah itu kalian keluar umpama ya, it's okay lah, nggak masalah bagi Bapak. Yang penting kalian sudah absen. Oh ya, ini Bapak rekam juga ya, nanti Bapak akan upload di YouTube juga, jadi kalian bisa lihat kembali untuk di Robi ganteng. Begitu, ada yang lain? Ada kabar terbaru apa dari kelas A ini? Kayaknya dua-duanya kelas A. Ada kabar terbaru apa dari kelas B? Ada anggotanya yang menikah mungkin? Alhamdulillah banyak. Ada Pak. Ada Pak. Lain kali nyusul Pak. Ya. Minggu depan Bapak nyusul. Ika mau nikah mungkin Pak. Bapaknya kapan Pak? Tunggu Ica. Capek. Cie pelakor. Pak, gimana kalau kita yang telat tadi Pak? Soalnya jaringannya jelek. Oh, atas nama siapa? Kelas apa? Kelas B dia Pak. Kelas B. Fitri Haryanti. Siapa? Safitri? Haryanti. Ya, Pak. Oh iya. Oke. Hadir ya Safitri Haryanti? Iya, Pak. Oke. Sip. Ada yang lain silakan.
buku referensinya ya. Kalian bisa kelihatan Pak. Share di grup WA aja Pak kalau boleh. Nanti Bapak akan share juga di WA grupnya ya. Baik Pak. Ya, sedikit tentang mata kuliah kita. Ini adalah mata kuliah manajemen lembaga keuangan Islam atau keuangan syariah misalnya ya. Itu berbicara tentang lembaga keuangan ya. Di antaranya nanti kita akan berbicara tentang perbankan dan yang non perbankan. Ya, jadi lembaga keuangan itu ada dua. Lembaga keuangan yang bank, ya bank seperti yang kita tahu lah bank ya, ada banyak, ada bank BCA, Bank Mandiri dan seterusnya ya. Yang syariah juga ada. Yang baru-baru ini juga ada namanya Bank Syariah Indonesia, itu banyak iklannya di televisi belakangan ini ya. Bank Syariah Indonesia itu salah satu bank baru, bank syariah yang merupakan gabungan dari Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, itu bergabung menjadi satu, menjadi Bank Syariah Mandiri. Nanti kita akan pelajari tentang perbankan syariah tersebut. Ya, kita akan belajar juga tentang riba. Apa itu riba? Kenapa sih kok kita nggak boleh riba? Apa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional? Kok kayaknya sama aja, Pak. Saya datang ke bank konvensional ya ada bunganya, saya datang ke bank syariah kok tetap juga sama, Pak. Bedanya di mana? Nanti Bapak akan sampaikan dalam pertemuan. Kemudian termasuk yang non-bank, jadi ada juga lembaga keuangan tapi dia bukan bank ya, misalkan kayak Pegadaian. Nah, Pegadaian itu kan lembaga keuangan juga, tuh kita bisa minjem di sana, tetapi dia bukan bank. Kemudian ada asuransi, ada koperasi, dan lain sebagainya ya. Nanti kita bahas detail mengenai hal tersebut ya. Oke, oh ya, ini dia provider Bayu itu ya. Kemarin Bapak baru belinya pun secara online ya. Jadi nggak ada dijual di sini, tapi belinya online. Kayaknya ongkirnya ke Lombok itu sekitar 10.000 ya. Ini Bapak baru banget beli, nanti Bapak akan coba kalau memang bagus ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Oke. Oke, ada yang lain? Silakan. Lembaga yang bertangan dalam lembaga dengan nanti tugas lembaga jasa. Baru untuk yang baru datang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, nanti setelah ini absensinya Bapak akan rekap, kemudian Bapak akan tampilkan di Google Classroom-nya ya. Jadi kalian bisa melihat rekapan absensi itu secara real time ya, secara langsung ya. Jadi kalian tahu, oh saya pernah nggak masuk berapa kali gitu ya, dan seterusnya. Oke, cukup ya. Masih ada waktu sebenarnya sekitar 20 menit lagi. Kalau memang sudah dirasa cukup, Bapak akan akhiri. Ada yang... Ya, gimana? Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Pak, berarti mata kuliah yang sekarang sama semester dulu kan ada manajemen keuangan juga. Berarti bedanya itu kalau manajemen keuangan yang semester bawahan itu berbicara tentang bagaimana hitung, berarti kalau ini berbicara tentang lembaganya berarti Pak, atau gimana? Soalnya pernah kan kita belajar manajemen keuangan juga kemarin. Manajemen lembaga keuangan Islam yang sekarang Kak. Oh, kalau sekarang enggak Islam berarti? Manajemen lembaga keuangan Islam, kalau kemarin itu manajemen keuangan saja. Moderator. Di situ ada lembaga. Nah itu makanya saya tanya dosen tadi, Bapak. Kayak gimana itu Pak? Nah, jadi kalau yang mata kuliah manajemen keuangan itu yang ada di semester 2 kalau nggak salah ya, itu masih secara umum ya, manajemen keuangan. Dia mempelajari baik yang keuangan konvensional maupun keuangan yang syariah. Ya, dan dia sifatnya masih umum banget ya. Mempelajari tentang bagaimana menghitung nilai waktu terhadap uang, terus
tentang akuntansi dasarnya juga ada dan seterusnya segala macamnya ya. Nah, untuk yang mata kuliah lembaga keuangan Islam ini lebih khusus lagi, dia hanya membahas tentang lembaganya saja. Jadi dia hampir nggak ada hitung-hitungannya, dia hanya membahas lembaga keuangan, dan lembaga keuangannya pun yang dibahas hanya yang syariah saja. Ya, jadi spesifik sekali di mata kuliah ini kita hanya akan mempelajari lembaga keuangan yang syariah. Gitu. Lebih spesifik itu bedanya. Kalau yang manajemen keuangan yang dulu masih umum banget ya, masih mempelajari berbagai macam hal. Begitu ya. Oh ya, yang untuk mahasiswa semester 4 yang ngambil mata kuliah ini, coba sebentar ya. Nah ini, untuk mahasiswa yang semester 4 yang ngambil mata kuliah ini, yang ngambil mata kuliah di semester 6 ini, hari Senin besok, ya, Senin pekan depan, tanggal 22 itu di jam 8 pagi itu apakah kalian ada kuliah? Kalau kelas A nggak ada, Pak. Kelas A nggak ada ya. Kelas B? Halo, yang kelas B semester 4 mana ini? Yang semester 4 kelas B, coba diperhatikan jadwalnya ini ya. Senin pekan depan itu jam 8 pagi hari Senin, itu apakah kalian ada kuliah di mata kuliah lain? Ada? Kalau nggak ada orang yang nanti Bapak cek. Bapak cek sendiri. Oke. Sinyal telang, Pak. Oke. Oh ya, Bapak bahas sedikit mengenai nanti pada saat kalian presentasi mahasiswa setelah UTS, itu kalian menggunakan skema yang sama seperti yang Bapak lakukan ini ya. Jadi kalau nanti ini kan pada saat, sebentar ya, kita lihat kembali ya. Ini kan setelah UTS nanti itu pada saat kalian presentasi ya, itu ada yang presentasi melalui WhatsApp group dan ada yang presentasi melalui Zoom. Siapa-siapa yang presentasi melalui WA, siapa-siapa yang melalui Zoom itu terserah kesepakatan kalian sendiri tentukannya. Saya kayaknya lebih nyaman melalui Zoom, Pak, silakan. Saya lebih nyaman melalui WhatsApp group, silakan ya. Kalau yang melalui Zoom ya caranya sama seperti Bapak presentasi sekarang ini. Jadi kalian berbicara, kemudian nanti kalian tampilkan ininya ya, PowerPoint-nya. Jadi kalian buat PowerPoint-nya seperti ini, kalian tampilkan, nanti siapa yang berbicara, mungkin berganti-gantian, karena ada beberapa anggota kan ya. Kemudian nanti kalian bisa tunjuk satu orang menjadi operatornya lah, kira-kira seperti itu ya, yang melakukan sharing PowerPoint-nya ini ya. Kemudian untuk yang nanti melalui WhatsApp group, yang lebih memilih untuk presentasi kelompoknya melalui WhatsApp group, itu seperti semester kemarin, yaitu dengan membuat video, kemudian di-upload ke YouTube, nanti kita tonton, kemudian setelah itu ada sesi diskusi. Seperti itu. Bisa dipahami maksud Bapak? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Seperti itu ya. Kemudian untuk... Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Untuk ditentukan siapa yang presentasi di Zoom dan di WA itu, apa tidak sebaiknya Bapak aja atau Kosma aja yang ngatur, Pak? Nanti kalau diatur lewat
mahasiswanya intinya ada yang mau ke sana, nanti ada yang mau semuanya nanti Pak. Usul aja sih Pak. Ya, seperti semester Makasih. kemarin deh, langsung ditentukan oleh Kosmanya ya. Iya Pak, kalau bisa. Nah. Mungkin ada yang lebih nyaman lewat Zoom, ada yang lebih nyaman lewat WhatsApp group, nanti lewat YouTube dan seterusnya ya. Oke, untuk UTS-nya nanti itu melalui Google Classroom ya, seperti semester kemarin juga. Nanti akan ada soalnya, kalian kerjakan. Ya, seperti itu. Ya, untuk UTS nanti itu kita masing-masing kelas ya, punya jamnya tersendiri ya, nggak bisa bersamaan, nggak bisa ya. Oke, kemudian untuk UAS-nya nanti itu belum ditentukan ya, apakah nanti melalui Google Classroom, apa melalui Zoom, apa melalui apa nanti akan kita lihat ya. Ya, insya Allah kalau semuanya berjalan lancar di 22 Mei itu kita sudah selesai kuliah semua ya, sehingga masuk bulan apa nanti itu Mei, Agustus mungkin ya. Agustus sudah libur ya, Agustus apa? Mei, Juni kok Agustusnya. Juni itu kalian sudah bisa libur, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober nanti kalian baru masuk lagi ya, libur panjang nanti yang semester genap ini. Gitu ya. Oke, itu saja. Mohon maaf Pak, sebentar. Silakan. Masuk. Ya. Untuk presentasi niki Pak, apa tidak sebaiknya semuanya saja Pak lewat WhatsApp group, kemudian mereka buat video di YouTube, karena ya mungkin saya sendiri selaku Kosma nanti agak sulit kira-kira yang mana yang ahli dalam bidang Zoom, yang tahu bagaimana cara menampilkan slide dan lain sebagainya. Takutnya ada ketidakadilan dalam pembagian hal tersebut Pak. Jadi ada benarnya juga Pak. Tidak, lebih baik semuanya saja Pak lewat YouTube. Terkecuali memang ada nilai yang berbeda antara yang mereka presentasi lewat grup dengan lewat Zoom. Mungkin yang lewat Zoom ini memiliki nilai plusnya, ya kemungkinan akan ada yang mau Pak. Tapi kalau tidak ada seperti itu, saran saya kita semuanya saja Pak lewat WhatsApp grup itu, upload ke YouTube. Ya. Baik ya. Jadi dari kampus itu sudah dibagikan jadwal untuk Zoom-nya ya, dan itu rutin dia setiap 2 minggu sekali. Jadi minggu ini ada Zoom, minggu depannya kosong, minggu depannya lagi ada Zoom, begitu seterusnya sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi jadwal Zoom yang sudah dibagikan itu harus dilaksanakan ya. Oleh sebab itu dari jadwal yang Bapak buat ini pun mengikuti jadwal yang dikeluarkan oleh jurusan tersebut ya. Jadi tampaknya belum bisa Bapak laksanakan sarannya yang seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk yang operator di Zoom-nya itu kita bisa tunjuk satu orang mungkin yang akan bertanggung jawab ya, yang memang sekiranya bisa. Nah, jadi nanti file PowerPoint-nya itu dikirim ke dia, biar dia ada yang jadi operatornya, biar dia yang sesi sibuknya lah, yang anggota-anggota yang lainnya tinggal presentasi seperti biasa aja. Gitu. Kalaupun nanti tidak ada mahasiswa yang bisa seperti itu, ya Bapak sendiri yang akan turun tangan. Nanti Bapak yang akan membantu untuk kalian bisa presentasi di Zoom seperti ini. Kalian tinggal kirimkan saja file PowerPoint-nya ke Bapak, nanti Bapak yang akan tampilkan seperti ini, terus anggota yang lain tinggal berbicara, presentasi, menyampaikan sebagaimana biasanya. Kira-kira seperti itu ya. Sedikit lagi Pak. Silakan. Jadi memang atau apa? Banyak dekat. Oke lah, aturan dari kampus itu ada Zoom, kemudian ada WhatsApp group, itu selang-seling jadwalnya. Cuman apa tidak bisa Pak kita diskusikan bersama? Ya mungkin ini untuk supaya sama-sama enak, karena juga ada beberapa mata kuliah atau beberapa dosen yang malah tidak melaksanakan perkuliahan melalui Zoom, malah mereka lebih memilih offline, entah itu di rumah dosen atau mungkin di ruangan fakultas itu sendiri Pak. Jadi maksud saya, apakah tidak bisa kita
diskusikan, walaupun itu sudah resmi dari kampus, tapi supaya ini lebih sama-sama enaknya Pak. Jadi kurang lebih begitu Pak. Iya. Nanti coba Bapak akan pertimbangkan kembali ya, mendekati pelaksanaannya mungkin nanti setelah UTS ya. Kemudian mengenai yang tadi, yang tatap muka itu, memang kemarin sempat dirapatkan ya, kita beberapa dosen, Pak Dekan dan seterusnya, untuk memang diusahakan, sebenarnya semester ini diusahakan untuk agar bisa tatap muka ya, paling tidak yang semester 2, paling tidak, tetapi ternyata belum mendapatkan izin ya dari pemerintah, jadi sama sekali tidak boleh untuk melaksanakan tatap muka. Kalaupun ada di luar sana yang dosen yang melaksanakan tatap muka itu sifatnya di luar kebijakan kampus, karena kalau membawa nama kampus nanti dikhawatirkan terkena sanksi dan lain sebagainya, karena ini aturan resmi dari pemerintah, nanti khawatirnya malah apa ya, ada yang tidak kita inginkan lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk perkuliahan tetap secara online, cuman nanti yang setelah UTS kita bisa, Bapak akan pertimbangkan lagi ya, kalau memang dirasa Zoom terlalu memberatkan ya bisa melalui WhatsApp group saja nanti. Ya, untuk sementara ini dulu yang berdasarkan jadwal dari jurusannya. Oke Pak. Oke. Cukup ya? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di hari Senin depan ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.